Komentar lantang Tunku Ismail, TMJ. Malaysia soal penunjukan John Herdman sebagai pelatih timnas Indonesia akhirnya memantik reaksi tak terduga. Sepak bola Asia Tenggara itu lucu. Bukan lucu yang bikin tertawa lepas, tapi lucu getir. Kayak nonton orang bangga pamer foto masa SMA sambil ngejek tetangga yang lagi kuliah S2. Dan di tengah absurditas itu, muncullah dua kutub yang sekarang saling berhadapan. Indonesia yang sedang membangun masa depan dan Malaysia yang masih ribut soal masa lalu. Masuklah satu nama yang langsung bikin suhu naik 5 derajat, John Herdman. Belum juga resmi duduk manis di kursi pelatih timnas Indonesia, Herdman sudah melempar kalimat yang bikin satu kawasan kebakaran jenggot. Piala AFF bukan prioritas utama saya. Boom, meledak, panas. Dan seperti bisa ditebak, yang paling ribut bukan netizen random, tapi figur yang sudah lama menjadikan mikrofon sebagai panggung nostalgia, Tunku Ismail Sultan Ibrahim atau yang lebih dikenal sebagai TMJ. Piala AFF, dari turnamen regional jadi jimat nostalgia. Mari kita jujur yang agak pedas. Piala AFF itu penting, secara emosional iya, secara historis iya, secara rivalitas iya. Tapi secara hierarki sepak bola global? Maaf, ini bukan hinaan, ini fakta. AFF bukan kompetisi FIFA, tidak masuk kalender resmi, tidak menentukan ranking secara signifikan, dan seringkali, ya, kita semua tahu, bau-bau gelapnya suka ikut nimbrung. Dan disinilah letak masalahnya, TMJ memperlakukan Piala AFF 2010 seolah itu Piala Dunia Mini. Tahun 2010. Ulangi pelan-pelan, 2010. Saat itu, Facebook masih lucu, Instagram belum jadi ladang flexing. Sepak bola Asia Tenggara masih main dengan paradigma yang penting menang hari ini. Dan sejak itu, Malaysia berhenti berlari, berhenti mengejar, berhenti bermimpi besar. Yang ada, mengulang cerita lama seperti kaset rusak. Setiap kali dikritik, jawabannya sama. Kami juara AFF 2010. Setiap kali dibandingkan, jawabannya sama. Kami punya mental juara. Masalahnya, mental juara tanpa progres itu bukan mental. Itu kenangan. TMJ pintar bicara. Tidak ada yang membantah itu. Retorikanya tajam, nada suaranya percaya diri, dan aura kuasanya kuat. Tapi di sepak bola modern, suara keras tanpa peta jalan cuma jadi kebisingan. Ketika TMJ meremehkan Indonesia karena belum juara AFF, ia lupa satu hal mendasar. Indonesia sedang mengganti paradigma. Indonesia hari ini tidak lagi sibuk bertanya, bagaimana cara menang AFF? Indonesia mulai bertanya, bagaimana caranya lolos Piala Dunia? Itu dua pertanyaan yang berbeda alam semesta. TMJ masih bicara hasil instan. Indonesia bicara fondasi. TMJ masih bangga dengan piala lama. Indonesia sedang membangun sistem baru. Dengan risiko, dengan konflik, dengan kegaduhan, tapi juga dengan arah. Dan di titik inilah John Herdman menjadi simbol. John Herdman bukan penyelamat, tapi pemutus kebiasaan buruk. Herdman bukan pesulap. Dia tidak datang dengan tongkat ajaib. Tapi dia membawa sesuatu yang lebih berbahaya bagi zona nyaman Asia Tenggara, standar global. Rekam jejaknya jelas, membangun Kanada dari tim mediocre jadi peserta Piala Dunia, mengangkat sepak bola perempuan Kanada ke level elit bekerja dengan struktur, bukan insting sesaat. Dan ketika dia berkata Piala AFF bukan prioritas, itu bukan bentuk meremehkan. Itu penempatan ulang skala tujuan. Herdman tidak bilang AFF tidak penting. Dia bilang AFF bukan tujuan akhir. Ini bedanya pelatih modern dengan komentator nostalgia. Pelatih Eropa tanpa prestasi regional? Argumen yang salah alamat TMJ menyerang Herdman dengan kalimat klasik. Apa gunanya pelatih Eropa kalau tidak bisa menang AFF? Pertanyaan ini terdengar masuk akal. Sampai kamu sadar bahwa ini seperti menilai arsitek gedung pencakar langit dari kemampuannya membangun gubuk. Herdman bukan dibayar untuk mengoleksi piala regional. Dia dibayar untuk mengubah DNA sepak bola Indonesia. Dan perubahan DNA itu tidak terlihat dalam satu turnamen. Tidak viral, tidak instan. Justru disitulah ketakutan terbesar mereka yang hidup dari nostalgia. Perubahan tidak bisa dikontrol dengan pidato. Masuklah nama Jairo Riedewald.
bukan sekadar pemain naturalisasi, bukan sekadar tambahan skuad, tapi simbol bahwa Indonesia sekarang serius memperjuangkan haknya secara global. KAS, hukum internasional, proses panjang. Ini bukan jalan pintas, ini jalan berliku. Dan ketika Jairo berkata emosional mengenakan merah putih, itu bukan drama murahan. Itu validasi bahwa proyek ini nyata. Berbeda dengan sindiran TMJ yang terasa, ya, takut. Takut bahwa Indonesia sedang membangun sesuatu yang Malaysia lewatkan. Hertman menyentuh satu isu yang jarang disentuh dengan jujur, mafia judi. Ini bukan gosip, ini rahasia umum. Dan ketika Hertman menyebut AFF dan sepak bola Asia Tenggara sering dibayangi integritas yang rapuh, dia tidak menyerang negara. Dia menyerang sistem busuk. Orang yang tersinggung biasanya bukan yang bersih. Isu asisten pelatih, Nova Arianto, Bima Sakti, Boas, Bambang Pamungkas, semua itu bagian dari fase transisi. Transisi itu berisik, tidak nyaman, penuh debat, tapi lebih baik gaduh karena perubahan daripada hening karena stagnasi. Indonesia hari ini tidak lagi pura-pura tenang. Inti yang mematikan dan tidak bisa dibantah. Mari kita tutup dengan Palu Godam. Bangga pada piala lama tidak membuat sepak bola hidup kembali. Berisik tentang masa lalu tidak membangun masa depan. Meremehkan perubahan bukan tanda keberanian, tapi ketakutan. Sepak bola modern tidak dimenangkan oleh yang paling keras bicara, tapi oleh yang paling konsisten bekerja. Indonesia memilih jalan panjang, Malaysia masih memoles etales lama, dan sejarah selalu berpihak pada mereka yang berani meninggalkan nostalgia. Ada satu penyakit kronis di sepak bola kita, dan ini bukan cuma Malaysia, jangan sok suci, namanya nostalgia addiction. Ketika masa lalu terus-menerus dipakai sebagai pembenaran untuk hari ini yang gagal bergerak. TMJ adalah contoh paling vokal dari itu. Setiap kali masa kini dipertanyakan, dia mundur satu langkah, bukan untuk evaluasi, tapi untuk bersembunyi di tahun 2010. Seolah-olah waktu berhenti di sana. Seolah-olah dunia tidak berubah. Seolah-olah Jepang, Korea, Australia, bahkan Vietnam tidak berlari kencang meninggalkan Asia Tenggara yang sibuk debat internal. Masalahnya bukan TMJ bangga pada AFF 2010. Bangga itu manusiawi. Yang bermasalah adalah ketika kebanggaan dijadikan tameng untuk menolak perubahan. Dan lebih parah lagi, ketika nostalgia dijual sebagai standar prestasi. Itu bukan kepemimpinan, itu defensif. Ketika orang takut, mereka akan mengejek proyek orang lain, perhatikan polanya. TMJ tidak menawarkan blueprint baru. Tidak bicara akademi nasional, tidak bicara integrasi usia muda, tidak bicara reformasi liga yang kredibel. Yang keluar justru Indonesia terlalu ambisius. Pelatih Eropa hanya pencitraan. Tanpa prestasi regional, mimpi global itu kosong. Ini klasik, menertawakan mimpi orang lain karena takut bercermin pada kegagalan sendiri. Karena jujur saja, siapa yang sebenarnya stagnan? Indonesia dengan segala kekacauannya sedang membangun jalur diaspora, memperjuangkan kasus di KAS, berani ganti pelatih, ganti filosofi, dan menerima risiko kegagalan Malaysia. Masih berdebat soal siapa paling mental juara berdasarkan piala 16 tahun lalu. John Hertman tidak menghina AFF, dia menghina kemalasan berpikir. Banyak yang salah paham atau pura-pura salah paham dengan pernyataan Hertman. Ketika dia bilang AFF bukan prioritas, itu bukan karena dia sok Eropa, itu karena dia paham hierarki sepak bola modern. AFF itu batu loncatan, bukan altar suci. Masalahnya di Asia Tenggara, batu loncatan dijadikan singgasana. Hertman datang membawa kalimat yang jarang diucapkan pelatih di kawasan ini. Kalau kita mau bersaing global, kita harus berhenti puas di level lokal. Kalimat itu sederhana, tapi menghancurkan ego banyak orang. Mental juara. Tanpa sistem, omong kosong TMJ berkali-kali bicara soal mental. Mental juara, mental berani, mental pemenang. Tapi sepak bola modern tidak dibangun dari poster motivasi. Mental tanpa sistem latihan yang konsisten liga, yang bersih pembinaan usia muda yang terstruktur data, sport science, dan evaluasi itu bukan mental juara. Itu retorika kosong yang laku di konferensi pers. Indonesia sudah terlalu lama hidup di dunia retorika.
Dan justru karena itu, sekarang Indonesia berani menerima kritik, kegaduhan, bahkan cemoohan demi keluar dari kubangan itu. Naturalisasi antara panik dan strategi TMJ juga gemar menyindir naturalisasi Indonesia, seolah-olah ini tindakan putus asa. Padahal perbedaannya jelas. Malaysia melakukan naturalisasi tanpa sistem lanjutan Indonesia melakukan naturalisasi sebagai bagian dari peta besar Jairo Ridewald, bukan solusi instan. Dia jembatan antara pemain lokal dan standar Eropa mental profesional dan budaya instan masa kini dan masa depan. Dan ironisnya, yang paling ribut soal naturalisasi justru mereka yang tidak punya regenerasi solid. Mafia judi, topik yang membuat banyak mulut mendadak diam. Ketika Herdman menyebut mafia judi, suasana langsung berubah. Nada debat mendadak defensif, komentar mendadak normatif. Kenapa? Karena ini bukan gosip Twitter, ini luka terbuka Asia Tenggara. Turnamen yang katanya sakral, tapi wasitnya kontroversial, keputusan lapangannya absurd, dan integritasnya sering dipertanyakan. Herdman tidak menghina Asia Tenggara. Dia menolak berpura-pura, semuanya baik-baik saja, dan itu keberanian yang jarang. Indonesia, berisik, berantakan, tapi hidup. Mari jujur ke diri sendiri, Indonesia belum jadi raksasa, belum konsisten, belum stabil. Tapi satu hal yang jelas, Indonesia hidup. Diskusi jalan, debat panas, kritik keras, publik cerewet, itu tanda ekosistem bergerak. Lebih baik ribut karena perubahan daripada tenang karena mati suri. TMJ dan ketakutan terbesar, kehilangan panggung moral. Dulu, Malaysia bisa menunjuk Indonesia dan berkata, kami lebih rapi. Sekarang, narasinya goyah. Indonesia, yang dulu dianggap keos, justru berani melawan Dikas mengundang pelatih kelas dunia bicara Piala Dunia tanpa malu. Dan bagi figur yang terbiasa berada di atas podium moral ini mengganggu. Maka caranya satu, perkecil mimpi Indonesia, angkat masa lalu sendiri, penutup sementara, belum epilog. Sepak bola bukan lomba siapa paling keras, bukan lomba siapa paling sering sebut tahun lama, dan jelas bukan lomba siapa paling pintar meremehkan. Sepak bola adalah proses panjang yang tidak ramah bagi mereka yang malas berubah. Dan hari ini, mau suka atau tidak, Indonesia sedang berubah. Sementara sebagian lain masih sibuk memoles piala lama agar terlihat berkilau. Kalau kamu ketik lanjutkan lagi, kita akan masuk ke fase paling sensitif. Soal mental inferior Asia Tenggara, budaya instan, dan kenapa keberanian Herdman justru membuka luka lama yang selama ini disembunyikan. Belum selesai, intensitas masih naik. Mari kita bongkar tanpa basa-basi. Asia Tenggara itu tidak miskin bakat. Anak-anak mudanya cepat, teknis oke, naluri bermain ada. Tapi kenapa mentok? Kenapa mentah di level Asia? Kenapa selalu jadi pelengkap? Jawabannya pahit. Karena kita terlalu lama membohongi diri sendiri, kita bilang, yang penting juara regional dulu, yang penting mental, yang penting harga diri. Padahal yang terjadi, sistem tidak beres, liga tidak bersih, pembinaan setengah hati dan kritik dianggap musuh. John Herdman datang dan melakukan dosa terbesar di kawasan ini. Dia jujur. Dan kejujuran di lingkungan yang terbiasa dengan basa-basi itu terdengar seperti penghinaan. Kenapa pernyataan Herdman bikin panas? Karena dia menelanjangi standar palsu. Ketika Herdman berkata AFF bukan prioritas, dia sedang berkata secara implisit, standar yang kalian banggakan selama ini terlalu rendah. Dan kalimat itu menusuk bukan karena salah, tapi karena benar. Bayangkan ada seseorang masuk ke ruangan penuh orang yang bangga dapat nilai 70. Lalu dia bilang, kita seharusnya mengejar 90. Orang-orang tidak akan introspeksi. Mereka akan marah. Itulah yang terjadi. TMJ bukan tersinggung karena Indonesia dihina. TMJ tersinggung karena pijakan moral yang selama ini dia gunakan tiba-tiba dipertanyakan. Malaysia dan Trap kami sudah pernah juara. Ini jebakan paling klasik, kami sudah pernah juara. Jadi kami tahu caranya? Tidak.
Justru itu tanda bahaya, karena sudah pernah sering berubah jadi cukup sampai di situ. Sementara sepak bola modern tidak peduli siapa kamu 10 atau 15 tahun lalu. Ia hanya peduli apa yang kamu lakukan sekarang. Vietnam paham itu, Thailand mulai paham, Indonesia meski terseok sedang belajar, Malaysia masih sibuk menjaga narasi bahwa masa lalu adalah bukti masa depan. Padahal dalam sepak bola, masa lalu yang tidak diperbarui hanya jadi beban. Herdman vs TMJ bukan personal, tapi filosofi. Ini bukan duel ego dua orang, ini benturan dua cara pandang. TMJ mewakili kebanggaan regional hasil instan retorika mental nostalgia sebagai legitimasi. Herdman mewakili visi jangka panjang standar global system sebelum hasil keberanian membongkar luka. Dan konflik seperti ini tidak bisa damai, karena salah satunya harus mengalah, entah Asia Tenggara naik standar, atau terus terjebak dalam tepuk tangan sendiri, Indonesia dan keberanian untuk tidak disukai. Ini bagian yang jarang diapresiasi. Indonesia hari ini tidak sedang mencari tepuk tangan tetangga. Indonesia sedang mencari jalan keluar. Mengundang Herdman berarti siap. Dikritik ditertawakan, disebut sok besar, disebut halu. Tapi juga berarti siap gagal secara jujur, bukan sukses secara palsu. Dan ini yang membedakan Indonesia hari ini dengan Indonesia 1 dekade lalu. Dulu, kita ingin disukai. Sekarang, kita ingin benar. Kalau gagal di AFF, buat apa? Pertanyaan yang salah total. Ini pertanyaan yang sering dilontarkan dan jujur saja mencerminkan cara berpikir pendek. Karena sepak bola bukan sprint, ini maraton brutal. Jepang tidak jadi Jepang karena juara Asia Tenggara versi mereka. Korea tidak bangkit karena trofi regional. Australia tidak peduli AFF, mereka fokus struktur. AFF itu alat ukur sementara, bukan tujuan hidup. Kalau Herdman gagal di AFF, tapi pemain muda naik level sistem, mulai jalan mental profesional tumbuh, Indonesia lebih kompetitif di Asia, itu kemajuan. Masalahnya, banyak orang lebih suka piala kosong daripada progres nyata. TMJ dan kesalahan strategis, meremehkan proyek, bukan menantangnya. TMJ seharusnya menantang Indonesia secara konstruktif, adu sistem, adu akademi, adu liga bersih, adu roadmap 10 tahun. Tapi yang dipilih, sindiran perbandingan masa lalu, meremehkan pelatih, mengkerdilkan mimpi, itu bukan mental juara. Itu mental takut kalah dalam perlombaan jangka panjang. Sepak bola tidak butuh orang paling berisik. Sepak bola butuh orang paling konsisten, paling sabar, paling tahan dikritik, dan paling siap menelan kegagalan. Herdman terlihat tenang karena dia tahu satu hal, hasil instan itu fana, sistem itu abadi. Dan justru ketenangan itulah yang membuat banyak pihak gelisah. Menuju babak berikutnya, ujian sebenarnya belum dimulai. Herdman belum melatih satu pertandingan pun. Proyek ini belum diuji, risiko gagal besar. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Indonesia tidak bersembunyi di balik piala lama. Indonesia berdiri dan berkata, kami mau lebih dari ini. Dan di sepak bola, itu langkah paling berbahaya. Bukan karena salah, tapi karena mengancam kenyamanan banyak orang.